Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari sorga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu troubled. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludahi, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan dan saya tetap bisa mengucap syukur sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama. Dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius. Dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Church, senang sekali kita dapat berjumpa kembali secara online di ibadah online Rock Riverside Bali. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi untuk kalian semua, so check it out. Well, dimanapun kalian berada, kami mengundang kalian untuk join online service kami setiap hari Minggu pukul 17 WITA, yaitu jam 5 sore waktu Bali, di channel YouTube kami, Rock Riverside Community Official. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow
baik itu channel YouTube dan akun Instagram kami untuk mengetahui berbagai informasi mengenai Rock Riverside. Pada ibadah online ini, kami mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu kami mempersilahkan saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur yang akan dipakai dalam perjamuan kudus nanti. Jadi demikian informasi yang dapat kami berikan seputar ibadah online pada hari ini. Selamat beribadah, tetap jaga imun dan jaga iman. God bless you. Biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woohoo! Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Hey! Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hey! Hey, hey! Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
shall rise to thee. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blesses Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagi segenap yang bernafas memuji Engkau Yesus. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blesses Trinity. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Senang berjumpa kembali. Dan di dalam program online service dari Rock Riverside ini, saya Henry akan mencoba membagikan firman Tuhan buat kita semua. Ada 3 hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kesehatan, keluarga, dan keuangannya. Dan kita beri singkatan 3K,
yaitu kesehatan, keluarga, dan keuangan. 3 hal ini sangat memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan seseorang. Kita perlu kesehatan, kita perlu keluarga yang baik, dan kita perlu keuangan yang baik juga. Nah, pada kesempatan ini, judul daripada firman Tuhan saya kasih judul Siklus 3K yang diambil dari Mazmur pasal 1. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat keduanya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Mazmur pasal 1 ini, di ayat satunya atau ayat yang pertamanya, itu mengenai hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang benar. Ya, dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Jadi ayat pertama membahas mengenai hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh orang benar. Namun di ayat kedua dan ayat ketiga, yaitu hal-hal atau apa yang harus dilakukan oleh orang benar sehingga dia bisa berbuah, dia tidak layu, dan dia berhasil. Jadi ayat kedua dan ayat ketiga adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang benar, yaitu untuk menghasilkan buah, tidak layu, dan berhasil. Nah, mari kita mau lihat hal-hal apa yang dilakukan oleh orang benar sehingga dia berbuah. Dia akan tidak layu. Di sini saya menginterpretasikan bahwa dia sehat. Karena tidak layu itu adalah sesuatu kondisi di mana orang tersebut segar, sehat, fit. Nah, banyak daripada kita tahu bersama bahwa kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat banyak hal. Kita akan di tempat tidur beristirahat. Dan yang ketiga adalah hasilnya dia berhasil, dia sukses. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh orang benar ini untuk mencapai kehidupan yang berbuah, tidak layu, dan berhasil. 3 hal tadi ada di dalam ayat kedua dan ayat ketiga. Yang pertama di dalam ayat kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang kedua ada di kalimat merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh orang benar tersebut ditanam di tepi aliran air. Mari kita mulai dari poin yang pertama atau K yang pertama. Saya singkatkan dengan kesukaan, ya. Jadi K yang pertama adalah kesukaan. Diambil dari kalimat ayat kedua, yaitu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, kita tahu semua bahwa kita semua di rumah mempunyai Alkitab. Bahkan Alkitab kita bisa berbagai jenis, berbagai versi. Ada yang bentuknya dalam masih buku, ada yang bentuknya iPad ataupun di dalam gadget kita, dalam HP kita. Masalahnya bukan berapa banyak Alkitab atau berapa banyak versi Alkitab yang Bapak, Ibu, dan saya punya. Tetapi intinya adalah apakah saudara dan saya suka akan firman Tuhan yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Jadi K yang pertama adalah kesukaan. Apakah kita suka dengan firman Tuhan atau dengan Taurat Tuhan? Kuncinya ada di kata kesukaan. Semua orang punya kesukaan. Tetapi tidak semua kesukaan kita itu baik dan benar. Saya ulangi, semua kita pasti mempunyai kesukaan. Tetapi belum tentu setiap kita mempunyai kesukaan tersebut itu kesukaan yang baik dan benar. Kesukaan yang kita punya saat ini akan menentukan apa yang akan kita peroleh nanti. Kesukaan yang kita miliki saat ini akan menentukan apa yang kita akan peroleh nanti. Saya beri contoh. Misalkan Bapak, Ibu, dan saya suka dengan tidur larut malam, suka begadang. Maka apa yang kita peroleh nanti sudah jelas. Kita akan menjadi sakit, kita tidak fit, kita cepat menjadi lelah atau menjadi mengantuk. Dan itu hasil daripada kesukaan yang kita miliki sekarang. Atau mungkin kita suka dengan olahraga saat ini.
kalau kita mempunyai kesukaan olahraga saat ini, apa yang kita peroleh nanti sudah jelas. Kita akan menjadi sehat, kita menjadi segar, kita menjadi fit. Atau mungkin ada orang yang kesukaannya ialah gosip saat ini. Apa yang akan dia peroleh nanti? Jelas dia akan dijauhi oleh orang lain. Karena orang takut kehidupan mereka akan digosipin oleh orang tersebut. Jadi apa yang kita suka saat ini akan menentukan apa yang kita akan peroleh nanti. Nah, apa yang kita suka saat ini akan membuat kehidupan kita menjadi lebih ringan. Karena melakukan sesuatu yang kita sukai itu akan mengubah beban menjadi sebuah hal yang bukan beban. Jadi apa yang kita suka saat ini tidak akan menjadi sebuah beban atau menjadi hal yang terpaksa kalau itu kita lakukan dengan rasa suka atau dengan menjadi kesukaan kita. Bahkan kesukaan bisa membuat beban yang berat menjadi ringan. Melakukan sesuatu yang kita suka itu akan membuat kita untuk tidak mencari-cari alasan. Melakukan sesuatu yang kita suka akan membuat kita melakukan sesuatu dan kita tidak akan melakukannya dengan mencari-cari alasan. Karena orang yang melakukan sesuatu yang dia sukai, dia akan cari cara untuk menyelesaikan sesuatu tersebut. Tetapi seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa atau beban, dia akan mencari-cari alasan untuk dia tidak melakukannya. Beri contoh, misalkan Bapak Ibu diminta untuk melayani di gereja atau melakukan pelayanan. Kalau itu kita lakukan dengan kesukaan, maka setiap rintangan atau halangan yang kita temui di dalam pelayanan kita, kita akan cari cara untuk bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa lolos daripada atau kita lulus daripada halangan, rintangan, permasalahan yang ada. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya melakukan pelayanan karena terpaksa atau karena beban, maka ketika ada masalah datang, ada problem datang, ada halangan, rintangan datang, maka kita akan mencari alasan untuk kita menghindar daripada permasalahan yang terjadi dalam pelayanan tersebut. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, maka waktu dan situasi menjadi tidak masalah. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, maka waktu dan situasi tidak menjadi masalah. Saya beri contoh, misalkan Bapak Ibu dan saya suka dengan memancing. Maka waktu saat kita pergi ke pantai atau ke sebuah danau, mungkin situasi di pantai atau danau tersebut kurang baik, kurang kondusif. Ada angin, ada serangga yang menggigit kita. Tetapi kalau kita suka dengan memancing, maka situasi itu tidak menjadi halangan buat kita. Dan ketika kita melakukan kegiatan memancing tersebut, walaupun tidak ada ikan yang memakan umpan kita harus menunggu dengan lama, maka waktu yang lama itu tidak juga menjadi sebuah masalah buat kita karena kita menyukai kegiatan memancing. Namun, kalau kita mengajak seseorang yang tidak menyukai kegiatan memancing, maka itu akan menjadi problem besar buat dia. Situasi yang ada, angin serangga yang ada akan menjadi hal yang sangat mengganggu buat dia. Waktu yang lama menunggu ikan memakan pancingannya, umpannya, itu akan menjadi sebuah kegiatan atau pekerjaan yang membosankan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kesukaan, maka situasi dan waktu tidak menjadi masalah. Bahkan apa yang kita lakukan dengan kesukaan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dan kita akan melakukannya dengan ekstra. Sehingga hasilnya sudah pasti akan excellent, luar biasa. Namun kalau kita melakukannya karena terpaksa atau beban, atau dengan setengah hati, maka hasilnya juga menjadi setengah hasil. Dan sekedar atau seadanya. Sangat penting sekali Bapak Ibu dan saya mengetahui apa yang kita lakukan sekarang ini karena kita suka atau tidak. Karena itu akan menentukan hasil akhirnya. Sukailah apa yang Anda kerjakan saat ini, entah itu keluarga, pelayanan, ataupun apapun yang Anda lakukan dalam masa pandemi ini, karena itu akan menentukan hasilnya. It's hard when I have to, and it's easy when I like to. Adalah sukar ketika saya harus melakukannya, tetapi akan menjadi mudah kalau saya suka melakukannya. Itu poin yang pertama, kesukaan. Ya, jadi menentukan hasil daripada pekerjaan kita. Yang kedua, yang kedua yaitu kebiasaan. Saya ambil dari ayat
Kedua, kalimat yang berikutnya dibilang begini. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang paling penting di dalam kalimat ini bukan kata merenungkan, tetapi siang dan malam. Itu yang memberikan kualitas kepada perenungan firman Tuhan tersebut. Karena saya beri contoh misalnya, saya bekerja dengan rajin. Yang paling penting di dalam kalimat tersebut bukan bekerja, tetapi dengan rajin. Karena hasil pekerjaan saya akan ditentukan saya rajin atau tidak. Nah, kalimat tadi berkata bahwa yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan bukan sekali saja. Nah, ini yang menentukan perenungan orang tersebut terhadap firman Tuhan mempunyai kualitas seperti apa. Di dalam bahasa Inggris, di dalam terjemahan Amplified Bible, jelas sekali dia katakan di sana bahwa he habitually meditates by day and by night. Ada kata by day and by night, tetapi juga ada sebuah kata yang ditulis di sana yaitu habitually. Dengan kebiasaan. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Sehingga merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya kita melakukannya berulang-ulang, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kebiasaan adalah sesuatu yang saudara dan saya lakukan, tidak usah memakai pikiran. Artinya kita tidak usah pikir dulu baru kita lakukan, karena itu akan bersifat otomatis. Akan bersifat spontan. Dan jikalau kita tidak melakukannya, kita akan merasa ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Itu adalah kebiasaan. Misalkan Bapak Ibu setiap pagi mempunyai kebiasaan menggosok gigi sebelum sarapan. Maka ketika Anda bangun, Anda langsung sarapan, Anda akan merasa ada sesuatu yang hilang yang belum Anda lakukan seperti biasanya, yaitu menggosok gigi sebelum sarapan. Jadi kebiasaan itu seperti sebuah hal yang mengingat kita, sebuah reminder untuk mengingat kita bahwa kita belum melakukannya. Nah, 40-50% dalam kehidupan kita sehari-hari itu diisi dengan kebiasaan. 40-50%. Saudara dan saya tidak menyadarinya karena itu berupa kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita tidak sadar ketika kita melakukannya. Ya, dan di dalam Alkitab banyak sekali ayat di mana kita disuruh melakukan firman Tuhan yang sifatnya berulang-ulang. Bukan sekali saja, karena prinsip dalam Alkitab sekali tidak cukup, tetapi harus dilakukan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita mempunyai habit yang baru, kita mempunyai kebiasaan yang baru yang Tuhan mau. Saya beri contoh misalnya di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata cari di sana bukan hanya satu kali saja kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kata cari atau to seek itu artinya kita mencarinya dengan sifat berulang-ulang. Dengan melakukannya berulang-ulang, mencari dan mencari terus. Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita pasti sudah tahu ayat itu bukan? Nah kata mintalah, carilah dan ketoklah itu juga sifatnya berulang-ulang. Dilakukan dengan pengulangan. Supaya apa? Supaya kita mempunyai habit selalu minta, selalu cari, selalu mengetok pintu. Mengampuni. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni musuh kita. Apakah itu cukup dengan sekali saja dalam seumur hidup kita? Pasti bukan. Kita harus melakukannya dengan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan bagi kita ketika ada orang melukai kita atau menyakiti kita, kita dengan spontan, dengan otomatis mengampuni orang tersebut. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Memberi, murah hati, berdoa, semuanya bukan dilakukan satu kali saja. Tetapi harus bersifat berulang-ulang. Biasakan dulu, barulah kita terbiasa.
Jadi kita harus melakukannya berulang-ulang supaya kita menjadi biasa dan kemudian kita terbiasa. Artinya hal tersebut telah menjadi kebiasaan bagi kita. Memang hal yang paling sulit di sini adalah membuatnya menjadi konsisten atau menetap dalam diri kita. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa kebiasaan membuat konsistensi menjadi konsisten. Habit makes consistency konsisten. Artinya sesuatu yang kita mau terbiasa dalam kehidupan kita menjadi konsisten dalam kita harus biasakan dulu. Dan nanti kebiasaan kita itu yang membuat hal tersebut menjadi rutin, menjadi konsisten dalam kehidupan kita. Ada seseorang mengatakan kutipan seperti ini dan baik sekali. First, you create your habits and then your habits create you. Dia katakan di sana bahwa pertama, Anda dan saya harus menciptakan dulu kebiasaan dan nanti kemudian kebiasaan kita itu yang menciptakan kita, yang membentuk kita. Jadi kita mulai dulu dengan biasakan dulu, kita mengulang-ulang terus membaca firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah, minta, cari, ketok, mengampuni, berdoa, memberi, murah hati. Supaya apa? Supaya nanti kebiasaan itu dibangun dan kebiasaan itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang tidak menentukan masa depan mereka, tetapi mereka menentukan kebiasaan mereka dan nanti kebiasaan mereka akan menentukan masa depan mereka. Jadi apa yang saudara dan saya memiliki atau punya kebiasaan saat ini itu menentukan masa depan kita. Apakah kita berbuah, kita sehat, tidak layu daunnya, dan kita berhasil. Dari kebiasaan saudara dan saya yang kita punya saat ini, kita bisa lihat masa depan kita seperti apa. Nah, K yang terakhir, siklus K yang terakhir yaitu komunitas. Saya ambil dari ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu dalam bahasa Indonesia. Di dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris, The Message, ya, dikatakan di sana bahwa you are a tree replanted in Eden. Jadi dikatakan di dalam bahasa Inggris bahwa kamu adalah sebuah pohon yang ditanam ulang, replanted, ditanam ulang di mana? Di Taman Eden. Nah, yang paling penting di sini adalah ditanam ulang kembali di Taman Eden atau di tepi aliran air. Yang paling penting adalah di mana saudara dan saya ditanam kembali. Karena mungkin sebelum kita pindah ditanam di tepi aliran air atau di Taman Eden, kita ada di sebuah taman yang berbeda, sebuah lingkungan yang berbeda. Yang dimana di lingkungan yang pertama tersebut, saudara dan saya tidak bisa menghasilkan buah pada musimnya. Kita tidak segar, kita layu daunnya, dan kita tidak berhasil. Sehingga pohon tersebut kita harus dipindahkan, ditanam ulang di tepi aliran air atau di lingkungan yang baru. Yang mensupport, yang sangat suportif untuk kita bisa berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan semuanya kita kerjakan berhasil. Nah, K yang ketiga ini adalah komunitas. Di mana saudara dan saya ditanam. Di mana saudara dan saya berada. Di mana saudara dan saya bertumbuh. Di mana saudara dan saya melakukan sesuatu yang disebut dengan kebiasaan dan kesukaan. Karena komunitas sangat penting sekali. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, komunitas itu sangat penting. Dikatakan di sana, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, komunitas yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebuah komunitas yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita ingat bukan? K yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan datang dari mana? Dari kesukaan. Kesukaan yang saudara lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Tetapi kebiasaan yang baik tersebut dapat dirusak oleh komunitas yang buruk, komunitas yang salah, lingkungan yang salah. Sehingga penting sekali walaupun saudara dan saya memiliki kesukaan yang baik, kebiasaan yang baik, namun kalau kita berada di lingkungan
di community yang salah, maka kebiasaan yang baik itu akan rusak, akan hancur. Amsal 13 ayat 20 juga berkata yang sama, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bodoh atau bebal menjadi malang. Artinya Amsal 13 ayat 20 ini berkata bahwa lingkungan kita atau komunitas kita akan menentukan kita jadi seperti apa. Kalau kita gabung dengan orang-orang yang bijak, kita akan jadi bijak. Karena komunitas tersebut, lingkungan tersebut mempunyai support, mempunyai pengaruh terhadap kita sehingga kita menjadi bijak. Tetapi kalau kita bergabung atau kita berkomunitas dengan orang yang bodoh dan bebal, maka kita akan menjadi bodoh dan malang nasibnya. Saya mempunyai sebuah definisi daripada komunitas. Komunitas adalah sebuah pengaruh yang memperkuat kebiasaan yang lemah dan memperlemah kebiasaan yang kuat. Komunitas adalah sebuah pengaruh yang memperkuat kebiasaan yang lemah dan yang memperlemah kebiasaan yang kuat. Jikalau saudara dan saya misalkan kita mempunyai sebuah kebiasaan yang baik, katakanlah kita suka dengan firman Tuhan, kita suka dengan hal-hal rohani, tetapi kita gabung, kita berkomunitas dengan orang-orang yang tidak menyukai hal-hal yang rohani, maka komunitas itu mempunyai pengaruh memperlemah kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terbangun sekian lama. Atau sebaliknya, saudara dan saya ada mempunyai kebiasaan yang baru dibangun, tetapi kita berada di komunitas yang tidak mensupport kebiasaan yang baru mau dibangun tersebut. Maka akan dengan susah payah saudara akan membangun kebiasaan tersebut. Saya beri contoh, misalkan saudara ingin melakukan diet karena ingin hidup lebih baik, lebih sehat, dan menurunkan berat badan misalnya. Dan saudara sudah mulai melakukan program diet tersebut ya dengan cukup susah payah, tetapi saudara berada di komunitas yang keliru. Misalkan saudara berada di komunitas wisata kuliner makan apa saja. Dan itu ada di handphone saudara, grup WhatsApp-nya. Sehingga waktu saudara mulai program diet tersebut, tetapi handphone saudara karena ada komunitas wisata kuliner makan apa saja ada di situ, selalu berbunyi masuk berita-berita mengenai tempat makan yang baru, di mana ada bakmi yang enak, ada babi panggang yang enak, ada nasi goreng yang enak, ada babi rica-rica yang enak, maka kita akan mudah sekali tergoda sehingga kebiasaan diet kita yang masih lemah tersebut tidak berhasil kita bangun dengan sukses. Karena kenapa? Karena kita berada di komunitas yang berlawanan, yang memperlemah kebiasaan yang kita sedang bangun. Dan mungkin saran saya, saudara harus ganti komunitas supaya bisa menolong saudara memperkuat kebiasaan saudara yang masih lemah tersebut. Mungkin saudara perlu gabung dengan komunitas doa puasa. Supaya apa? Supaya ketika saudara mau cheating, saudara mau melanggar program diet saudara, ada komunitas yang menolong saudara. Hei, ingat kita harus hari ini kita harus puasa. Sehingga saudara terbantu untuk saudara terhindar dari godaan tersebut. Jadi sangat penting sekali saudara berada di komunitas yang benar, yang mensupport kesukaan dan kebiasaan saudara menjadi lebih baik. Dan itu akan menentukan masa depan saudara. Dan akan mempengaruhi kesehatan saudara, keluarga saudara, dan keuangan saudara. Apa yang saudara sukai, kesukaan saudara, apa yang saudara biasakan, kebiasaan saudara, dan apa yang saudara bergaul atau bergabung yaitu komunitas saudara, akan menentukan masa depan kesehatan, masa depan keluarga saudara, dan masa depan keuangan saudara. Dan siklus 3K ini akan bergulir terus, berputar terus dalam kehidupan kita. Dan kita harus membangunnya setiap hari. Sehingga seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 tadi. Kita akan berbuah selalu. Kita tidak layu daunnya, kita tetap sehat. Dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini. Izinkan saya berdoa sebelum kita selesai dengan online service pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar.
Dimanapun kami berada, lewat teknologi ini, di saat kami dengar firman Tuhan ini, kami mohon Allah Roh Kudus membantu kami untuk supaya di dalam setiap kehidupan kami bisa hidup dengan berkemenangan. Kami berbuah, kami tidak layu daunnya, kami sehat, kami bugar, dan kami berhasil di dalam segala pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan kehidupan pribadi kami. Firman-Mu sudah disampaikan, meteraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ini bukan hanya menjadi informasi yang kami dengar saja, tetapi sebuah transformasi dalam kehidupan kami yang mendengarkan, supaya ketika hidup yang berubah, maka hasilnya pun kami mendapatkan dengan sebuah perubahan yang besar di dalamnya. Kesehatan kami, keluarga kami, dan keuangan kami pun berubah menjadi lebih baik. Berkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan, mengikuti online service ini. Biarlah berkat daripadamu Tuhan turun ke atas setiap pribadi dan keluarga yang menyaksikan online service ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mau ajak kita semua untuk kita melakukan perjamuan kudus seperti yang Yesus ingin kita lakukan. Di mana malam sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia mengajak murid-muridnya melakukan perjamuan. Dan di situ ada sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan ini untuk mengenang, untuk mengingat karya penebusan, korban yang Yesus telah lakukan buat kita di atas kayu salib. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan saya dalam perjamuan kudus ini. Jika di rumah Anda ada roti atau biskuit, dan kemudian kalau tidak ada anggur, Anda bisa pakai minuman yang lain, jus atau apa saja, sehingga kita bisa melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Perjamuan kudus ini bukan obat kuat untuk supaya kita bisa menjadi lebih sehat atau sakit penyakit disembuhkan, walaupun saya percaya hal itu bisa terjadi kapan saja. Tapi inti daripada perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan daripada Tuhan yang sudah baik, begitu baik bagi kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang kami bisa terima saat ini, yang kami bisa lakukan saat ini. Terima kasih buat roti dan anggur ini Tuhan, di mana kami percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan menebus kami, mengorbankan dirinya untuk supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Apakah Bapak Ibu di rumah percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika Anda percaya, katakan amin, dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kami ada cawan perjamuan yang melambangkan darah daripada Tuhan yang telah tercurah untuk menebus kami. Kami percaya cawan ini adalah cawan kemuliaan, cawan ucapan syukur atas apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Apakah Bapak Ibu percaya cawan yang kita pegang bersama ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Jikalau Anda percaya, katakan amin. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah, roti dan anggur ini yang telah kami terima Tuhan. Supaya kami setiap hari, kami mengingat dan mengenang Yesus sudah mati buat kami, dan hidup kami ini bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Dan kami adalah ciptaan yang baru yang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amen. Terima kasih untuk kalian yang sudah join pada ibadah online hari ini. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar teman-teman yang lain merasa terberkati melalui seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Bye!